Halo guys, selamat datang di vlog baru. Kalian lihat ini guys. Tidak. Iya. Kalian lihat ini kok bisa kayak gini? Karena aku mau pindah guys besok. Hai guys, selamat datang di vlog baru di suasana yang huler-buler kata orang Swedia, atau kacau balau di apartemen aku. Seperti yang kalian lihat ini guys, inilah keadaan di apartemen aku, dan aku memang bener-bener headache karena kalian tahu mau kenapa seperti ini? Karena aku akan pindah ke apartemen baru besok guys. Ini memang aku pakai kotak-kotak guys biar gampang ngebawanya. Terus kayak karpet udah aku cuci. Nah ini barang-barang ini guys, ini hanya sekitar 40% dari barang yang aku punya. Dan guys, aku juga bilang memang rempong kalau pindah. Karena ya begini, kita harus ngebersihin dan harus ngepek-ngepek. Makanya aku memang nggak mau punya banyak barang next. Jadi aku mau minimalis, jadi banyak 60% barang-barang aku itu aku buang. Dalam arti ada tempat yang kita untuk buang dan ada yang mau ngambil kayak gitu. Lebih baik bisa digunakan untuk orang yang mau atau tertarik dengan barang-barang itu ya. Dan memang guys, kalau pindah ini guys, itu tuh enaknya kita itu membersihkan barang-barang yang biasanya kok bisa, aku juga berpikir kok bisa aku punya banyak barang seperti ini gitu. Kenapa? Bayangkan, aku tinggal sini udah 5 tahun, barang itu sebanyak itu, dan setiap kali pindah aku itu selalu membuang guys. Membuang, tapi setiap pindah tetap aja harus banyak yang dibuang. Itu kenapa? Karena aku terlalu banyak beli barang kayaknya. Dan itu lifestyle yang aku akan ubah. Jadi istilahnya aku ntar mau beli misalnya piring hanya satu macam kayak gitu. 18 set ada di IKEA kayak gitu, ada 18 set komplit, dan itu aja yang aku perlu. Aku nggak mau terlalu banyak barang guys. Kalau pindah nih kayak gini pusing karena sudah beberapa hari ini ya seperti ini. Jadi kamarku berantakan, baju segala macem, dan aku juga agak galau guys. Aku galau banget dengan lukisan ini yang aku punya sudah 10 tahun. Aku itu sedih banget sebenarnya mau berpisah dengan lukisan ini, karena ada biasa ya kalau kita itu memiliki barang yang ikut kemana-mana kalau kita pindah. Tapi akhirnya mungkin lukisan ini guys tidak sesuai dengan apartemen aku yang baru, karena aku memang mau menjalankan, karena guys aku maunya apartemen yang bakal aku pindahin ini besok itu temanya itu minimalis. Aku nggak mau punya barang terlalu banyak karena pusing guys, pusing banget. Ini aja guys, ini aja udah aku buang sekitar 60% barang-barang ini nih, barang-barang di rumah sudah aku buang. Yang di sini ini kemarin penuh banget, sekarang udah kosong, tinggal beberapa. Dan aku juga banyak banget buang porselin, karena biasanya kalau porselin itu kalau pecah dari kita beli satu lusin jadi tinggal 2, jadi bercampur aduk gitu. Jadi aku mau buang semuanya. Kemarin aku udah buang-buang gitu, ada yang ngambilin, ada yang ya yang metik apa sih, ngumpulin kayak gitu ya, bagus juga. Setidaknya tidak sia-sia gitu. Jadi ini juga masih aku ingin buang ini guys. Ini yang ada di dapur aku ini. Ini yang ibaratnya sebagian besar barang itu sudah aku buang semuanya. Kosong semua sekarang. Jadi ini yang di dapur ini 60% aku buang. Dan jadi guys, aku juga pengen cerita. Kemarin itu sekitar jam 11-an gitu, memang dari yang punya company, yang punya apartemen ini, yaitu kebetulan yang punya apartemen ini adalah pemerintah daerah Örebro. Jadi salah satu petugas mereka datang, mereka biasanya ngeliat guys. Aku juga heran kenapa harus di Besiktning gitu, karena kan orang nggak akan pindah
ke apartemen ini karena ini mau dibongkar habis, tapi mereka tetap menjalankan protokol yang mana kalau kita pindah itu mereka melakukan besikning itu 2 kali, sebelum dan sesudah. Jadi sebelum kita pindah itu mereka melihat ada nggak yang kayaknya dinding itu misalnya bolong gitu, atau misalnya wallpapernya rusak jadi harus diganti, atau misalnya ada yang hilang, atau ya tapi jarang banget sih terjadi. Mungkin loh ya, aku hanya menduga misalnya kalau kayak kompor atau oven, terus kalau ada mesin cuci, terus kalau ada kerusakan-kerusakan gitu, biasanya kalau kita pindah itu ada yang rusak atau dindingnya ada bolong, ada kerusakan dari sebelum kita pindah, itu bakal disuruh ganti guys. Dan itu biasanya harganya mahal banget. Jadi kalau kita nyewa itu nggak sembarangan, ibaratnya mukul atau bikin dinding itu bolong karena mau kita, biasalah kita pasang kayak gambar atau lukisan, tapi ada cara trik yang aman. Tapi kalau misalnya penuh dinding ini, misalnya ini kan ada satu tuh, itu kan ada satu. Nah, ini memang dari awalnya ini memang udah ada paku di sini. Jadi kita nggak apa-apa gitu. Tapi misalnya kalau dinding ini penuh dengan paku-paku atau bolong-bolong gitu, biasanya dicatat mereka dan disuruh ganti guys. Nah guys, aku juga pengen cerita nih, kalau misalnya di Swedia itu, kalau misalnya kita pindah, biasanya prinsipnya kayak gini. Begitu kita masuk semuanya bersih, kita meninggalkan apartemen itu dalam keadaan yang sama, bersih. Jadi aku suka banget dengan peraturan di Swedia ini, dimana lebih teratur. Karena kalau di Indonesia misalnya, setahu aku kalau kita misalnya nyewa, ya biasanya yang punya sewa itu, yang punya rumah, yang menyewakan rumah itu biasanya gemes kan. Kalian mungkin yang pernah menyewakan rumah kalian kepada orang, pasti merasa gemes karena berantakan banget, hancur biasa rumahnya. Karena aku ingat banget waktu orang tua aku nyewain ya rumah mereka ke salah satu keluarga gitu, hancur guys. Misal ibaratnya orang yang tinggal itu bener-bener nggak peduli, meninggalkan dengan keadaan yang hancur lebur. Jadi di Swedia itu guys nggak bisa kayak gitu, ada peraturannya, dan itu memang hal yang bagus banget sih menurut aku di Swedia. Agak rempong kalau pindahan, makanya aku nggak suka pindah, tapi ya gimana lagi, kita emang harus pindah, jadi ya. Dan untungnya kali ini karena kita bukan pindah karena kemauan sendiri, jadi katanya hanya ya kayak kita ngebersihin rumah aja, nggak terlalu detail gitu. Jadi mereka nggak bakal kayak gini guys, nggak bakal apa sih, ibaratnya ngelihat debu sedetail-detail atau pakai lampu terang yang kayak gitu. Kalau kalian nggak tinggal di sini, kalian mungkin masa sih kayak gitu. Bener, kalau kalian tinggal di sini, karena guys waktu aku tinggal di Swedia pertama kali pindah dari apartemen lama ke apartemen baru itu, aku sempat kaget. What? Kenapa kita harus membersihin gitu? Terus memang harus diikutin ya. Dan setelah dibersihin, mereka itu datang 2 hari 3 hari sebelumnya, sebelum kita mengembalikan kunci, mereka itu datang dengan membawa lampu yang kuat banget terangnya. Jadi mereka itu ngelihat sampai detail-detailnya guys. Amazing banget, unbelievable gitu. Dan ya segitu aja guys, aku akan melanjutkan video ini besok, terus berlanjut besok, karena aku mau ngeliatin suasana di apartemen baru yang aku belum juga masuk. Biasanya kalau kita pindah, kita itu sempat ngeliat apartemen yang akan kita pindahin, tapi kali ini enggak, karena yang memang baru direnovasi, jadi semuanya baru, tapi kita sempat memilih kayak lantai, dinding, segala macam. Jadi kita tahu kurang lebih tuh keadaannya gimana. Yang pasti fresh.
Ini guys, legend head barunya. Memang wallpapernya fresh banget karena semuanya diganti guys, dari lantai sampai semuanya ini. Semuanya baru. Suka dapurnya banyak laci. Terus ini ya ekstra ruangan untuk biasanya baju segala macam. Aku suka ini lemari, penting banget. Banyak lemari guys. Ini toiletnya lumayan gede, fresh. Dan ini ruang tamu. Ini wallpapernya emang aku pilih, dan rencananya ini emang aku mau minimalis banget, nggak terlalu banyak gambar di dinding. Dan ini kamarku guys, menghadap keluar, dan di sana guys itu supermarket, depan banget supermarket di situ. Dan di situ McDonald's. Sebenarnya sama, daerahnya sama karena aku cuman pindah sekitar 150 meter kayak gitu. Seperti yang kalian lihat sendiri guys, ini semua daerah sini mau direnovasi, dan minggu depan mulai deh apartemen aku, karena memang perbatasannya udah di sini guys. Yuk kita masuk. Sekarang aku di apartemen lamaku guys. Aku kemarin udah cleaning kayak gitu, tapi nggak terlalu detail atau nggak seperti biasanya kalau kita pindah dari apartemen lama ke apartemen baru. Karena dari awal aku cerita, kalau kita itu pindah dengan kemauan sendiri, berarti memang harus kondisi kita masuk sama dengan kondisi kita keluar, dalam arti bersih. Tapi karena ini memang mau direnovasi, alias nggak ada yang bakal masuk karena mau dibongkar, jadi memang setidaknya harus kayak kita bersihin rumah kayak biasa kayak gitu ya, kayak lantainya disedot debunya, biar orang yang kerja nanti mulai minggu depan mereka udah mulai ngebongkar ini, jadi nggak terlalu banyak debu, jadi emang harus dibersihkan dikit lah ya. Dan ini guys, ini kamar yang pertama udah selesai. Untungnya guys, aku nggak perlu ngebersihin jendela karena jendela di Swedia itu 2 lapis guys, jadi dibuka pertama dan yang paling luar, dan itu memakan waktu yang lama banget. Biasanya guys, kalau kita mau pindah itu biasanya lebih baik menyewa jasa cleaning service ya, karena katanya it worth it. Dan ini dapurku guys, dapurku yang lama juga. Ya aku bersihin kayak biasa lah, nggak terlalu bersih juga gitu, karena memang mau dibongkar. Dan ini guys, lukisan ini syukurnya alhamdulillah temenku orang Indonesia, Ibu Wika, akan mengambilnya. Jadi aku nggak perlu mengasihkan ke Palang Merah untuk dikasihin gitu. Jadi memang aku ini kesayangan banget, tapi karena aku mikirnya emang nggak cocok lagi,
Karena kita barang itu guys, ada waktunya kita itu udah that's it, kayaknya nggak cocok lagi gitu. Dan alhamdulillah ada temen yang dengan senang hati mau mengambilnya. Jadi aku bisa ngeliat kalau kangen di rumahnya gitu. Dan ini guys, dan ini seperti yang kalian lihat pekarangan yang aku bakal kangenin. Ini barang memang harus dibuang ntar. Sisa yang perlu dilakukan hari ini tinggal ngebuang barang itu. Dan ya, ini juga mau dibuang ntar. Jadi gini lah guys, kalian lihat apartemen lamaku yang bakal dihancurin atau katanya mau digantiin 5 kamar. Ini kan 3 ya. Jadi mau jadi 5 kamar, jadi 2 apartemen itu bakal digabungin katanya. Itu guys. Oke guys, semoga memberi inspirasi buat kalian. Kalau pindah dari apartemen lama ke apartemen baru tuh, atau rumah, whatever, itu emang ada peraturannya di Swedia itu. Dan sempat aku cerita juga dari awalnya, kalau kita itu masuk dalam kondisi yang bersih, keluar juga harus dalam kondisi sama atau bersih. Yang mana memang peraturan yang bagus ya, walau agak rempong. Oke guys, sekarang aku mau pergi, mau trenan dulu atau mau nge-gym. Udah hampir 2 minggu ini aku nggak nge-gym, badanku sakit-sakitan karena emang nggak sempat sih guys. Banyak banget kalau pindah-pindahan itu, bener dah. Tapi ya semuanya udah selesai, tinggal buang sampah terakhir itu di dekat sini. Kemarin mau buang tapi udah penuh banget, jadi memang nunggu. Dan lukisan ini temenku, dia Wika akan mengambilnya. Aku senang banget, jadi nggak perlu ke Erik Shelton atau ke Palang Merah untuk disumbangkan. Lebih baik temen yang ambil. Dan ya itu aja vlogku kali ini tentang kehidupan di Swedia, tentang suka duka kita di sini. Dan jadi kalian tahu kalau pindah di Swedia itu ternyata kayak gini toh, rempong banget. Jadi memang kalau nggak perlu banget jangan deh pindah-pindah. Oke guys, jangan lupa di subscribe seperti biasa, bohong gitu terus vlog-vlog aku ke depannya. Dan keep safe ya di sana. Dah.